Pegaduhan Kalideres Jakarta Barat di kelas 8 dengan materi berinfak di jalan Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ya, baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Istighfaran Yaman Tasliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Tuhan Baik, sebelum kita mulai, buat sensi terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada, siapa? Tadi orang ada, baik. Satu anak ya, tidak hadir. Buat sen ya, Alvita Kusuma Apriliani. Alhamdulillah. Alifia Mustio. Hadir. Fatir Danis Ar-Rahman. Alhamdulillah, sudah ya. Hadir semuanya. Kecuali satu, Muhammad Fadil Rahman. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan menambah semangat kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Bapak kelas boleh diikuti dulu berdiri. Yaman lulusan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berinfak di jalan Allah. Kemudian, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari? Kita belajar tentang hukum bacaan tajwid. Ya, hukum bacaan tajwid apa yang kita pelajari? Yang pertama yaitu mad. Kedua, ketiga, dari hukum bacaan tajwid yang kita pelajari, kita
selanjutnya yang kita sudah pelajari tadi ke dalam buku apa? Al-Quran dari Al-Quran kita berinfak di jalan Allah. Oke, selanjutnya sebelum dimulai pembelajaran, silakan dilihat gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Silakan diamati terlebih dahulu. Oke. Ada seorang ibu-ibu dan anak-anak. Oke, sudah? Sudah diamati? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kira-kira siapa yang mau menjelaskan tentang gambar ini? Ya, anak-anak. Apa? Boleh. Seorang ibu yang sedang memberi bingkisan kepada anak-anak. Seorang ibu yang sedang memberikan bingkisan kepada anak-anak. Boleh. Sesuai ya dengan gambar. Apakah pernah merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu? Dan apakah kalian merasa sangat lebih bahagia ketika bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Tentu rasa bahagia yang kita rasakan saat memberi itulah sebenarnya wujud dari cinta sejati. Memahami cara pandang Al-Quran terhadap harta akan menunjukkan cinta yang benar. Bukan cinta buta pada materi, akan tetapi cinta pada pemberi materi. Cinta pada pemberi harta dan cinta pada sesama manusia. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu dengan menumbuhkan cinta pada sesama peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 tentang kekeliruan dalam memandang harta dan mestinya memuliakan anak yatim dan orang miskin. Melalui penguatan cinta pada Allah, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dari Surah Al-Baqarah ayat 254 tentang seruan untuk berinfak seluruh datangnya hari kiamat. Yang ketiga yaitu dengan rasa cinta dan harapan pada rahmat Allah, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 tentang perumpamaan balasan bagi orang yang berinfak. Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan pada materi. Infak. Sudah sering ya kita dengar tentang infak. Kira-kira infak itu apa sih? Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan. Maksudnya itu membelanjakan apa, Bu? Membelanjakan atau membiayai perhubungan dengan yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Jadi maksudnya adalah ketika kita memiliki harta, nah harta kita itu tidak kita gunakan untuk kemaksiatan, tetapi kita berikan kepada jalan Allah. Bisa dilihat mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Nah, infak sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu infak wajib. Nah, yang kedua yaitu infak sunnah. Infak wajib yaitu nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya. Jadi nanti kalian, nih yang laki-laki ya, nanti kalau sudah lulus sekolah sampai perguruan tinggi, kemudian kalian bekerja, kemudian setelah bekerja menikah itu memiliki istri. Nah, kewajiban murid seorang laki-laki nanti memberikan nafkah kepada istrinya. Apa hukumnya anak-anak? Wajib. Kalau sesuatu yang wajib harus kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua yaitu contohnya infak wajib yaitu zakat. Mengeluarkan zakat. Karena kita harus paham bahwa harta yang kita miliki itu untuk mensucikannya, membersihkannya, kita harus keluarkan zakat. Karena sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain. Jadi harta zakat itu bisa mensucikan jiwa ya. Kemudian yang kedua yaitu infak sunnah. Infak yang diberikan dengan kerelaan untuk meringankan beban
menyumbang kepada madrasah ya, jangan menyumbang kepada pembangunan namanya apa yang tidak boleh, pembangunan diskotik. Kalau diskotik kan haram, tahu ya. Jadi kalau menyumbang ke tempat yang dilarang oleh Allah itu hukumnya haram. Jadi harus tahu ya, tempatnya itu kemana? Ke masjid, ke madrasah, ya, ke orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu tentu kita sebagai umat Islam ya, dasar hukum pegangan kita sebagai umat Islam itu yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu hadis. Hadis sebagai pelengkap dari Al-Quran. Infak wajib itu perintahnya ada di mana, Bu? Nah, di surah An-Nisa ayat 34. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu adalah dalil-dalil dari infak wajib. Infak wajib yang berupa hadiah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki untuk sebagian mereka wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Paham anak-anak? Selanjutnya yaitu dalil dari infak sunnah. Nah, dalilnya di mana, Bu? Ada di surah Al-Baqarah ayat 215. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Oke, silakan dibaca artinya as-salat. Ya. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-ibu. Ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang Allah maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Ini adalah dalil dari kitab sunnah. Sesungguhnya apa yang Allah lakukan baik yang Allah mengetahuinya, yaitu what is the difference infak dan sedekah. Ada yang tahu perbedaan infak dan sedekah di sini? Sedekah adalah istilah umum untuk setiap kebaikan. Seperti contohnya seperti sholat, ya, kemudian senyum, bantuan dan bentuk tidak atau jasa. Sementara infak merupakan bantuan dalam bentuk harta. Jadi jelas ya, kalau sedekah itu bisa apa saja, tidak harus menggunakan uang, tidak harus menggunakan harta. Bisa dari jasa kita, pikiran kita, ya, tidak ataupun gagasan kita bantu untuk orang lain. Bisa juga yang sering kita lakukan yaitu senyum. Dalilnya kan ada. Tabassumka biwajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kalau infak yaitu bantuan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Ya. Kalau sedekah, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Sekarang masuk ke surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18.
Al-Fatihah. Adapun manusia apabila Tuhannya memujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16 ini isi kandungannya yaitu ketika manusia diberikan oleh Allah rasa yang cukup, rezeki yang cukup, rezeki yang banyak, dia mengira bahwa Allah itu sayang terhadapnya. Dan ketika seorang yang diberikan ujian oleh Allah berupa kemiskinan, dia mengira bahwa Tuhannya tidak menyayanginya, Allah tidak menyayanginya. Nah, menghadapi dua hal ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ayo. Sebenarnya kita harus bersyukur apabila Allah memberikan pertolongan bagi itu. Apabila Allah memberikan kesusahan, maka kita harus bersabar. Nah, betul sekali. Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika Allah itu memberikan ujian menurut kita berat, kita harus bersabar. Jadi kuncinya pada dua ayat ini yaitu syukur dan sabar. Ya, selanjutnya masuk ke surah Al-Baqarah ayat 260. Ibu baca, kalian menirukan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi fi sabilillahi kamathali habbah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila ambatat sab'a sanabila fi kulli fi kulli sumbulatin mi'atu habbah sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu wallahu yudha'ifu liman yasha' liman yasha wallahu wasi'un alim. wallahu wasi'un alim. Di kandungan ayat ini yaitu perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji menunjukkan 7 tangkai. Jadi kalau ada 100 biji, Allah akan melipat gandakan menjadi 7 kali lipat dari 700 ya. Allah itu maha luas ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa kama terlihat dari ambarat sab'a sanabila, seperti biji yang menunjukkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, ibu akan memutarkan video ini ya. Nanti setelah ibu putar videonya, kalian melihat, kalian mengamati apa yang ada di dalam video tersebut. Nanti sekalian ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang ini
Dan yang berbeda-beda setiap kelompok ya. Ibu bagi untuk kelompok Reza ke belakang ini kelompok merah, kemudian kelompoknya Fajar ke belakang kelompok kuning, kemudian kelompoknya Ali ke belakang kelompok hijau ya. Dengan soal yang berbeda. Jadi boleh didiskusikan ya. Ini silakan. Boleh diatur tempat duduknya. Sudah dibaca pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Pertanyaan ini apa saja? Oh boleh, sangat bagus. Karena kalian lakukan ini ada penguatnya gitu ya. Nah, ini kalau tinggal kamu cari aja dari mana nih yang cocok buat kalian. Kelompok kuning. Dari kelompok kuning ada yang mau ditanyakan dari soal? Silakan ya, karena ini beda jalurnya. Ada opsinya di sebelah bawah ada 91. Jadi kamu pengen menyertakan juga isi kandungannya gitu ya. Oh, bagus, bagus. Boleh, silakan disertakan. Sudah? Kelompok kuning kelas? Kelompok hijau kelas? Sudah ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah kalian diskusikan ya, boleh dipresentasikan di depan dari hasil diskusi. Yang pertama kelompok hijau ya, kelompok hijau terlebih dahulu karena tadi kita kuliah selesai. Oke, yang lain boleh mendengarkan, silakan mendengarkan, boleh menanggapi nanti kalau ada yang menanggapi, boleh bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Silakan salam buka, kemudian memperkenalkan kelompoknya dan menceritakan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan kemarin kerja. Nama anggota kelompoknya Aisyah, Nasya, Alvita, Deva, Oman, Arif, Riko, Arifya. Setelah melihat tayangan tersebut, menurut kita tetap membaik kepada orang yang kita minta. Walaupun ekonomi kita terbatas dan Allah akan membalas kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang kedua kelompok kuning. Kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kuning akan mempresentasikan video berikut. Anggota kami berisi 8 orang, yaitu Rafa, Fajar, Fahri, Abdillah, Uwin, Fadila, Alika, dan Najam. Seperti Quran-Quran Al-Baqarah bahwa perumpamaan orang-orang yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang mengaku hidupnya diberi yang mengumpulkan biji tangkai pada setiap tangkai ada 100 biji. Sesuai seperti sikap Ali yang menyimpangkan hartanya kemudian Allah ganti dengan memberi kita 100 dirham dan diberi sahaja 300 dirham. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kuning.
Hafiz, ya, Bella, Syakira. Kami akan menjawab pertanyaan apa pelajaran yang diperoleh dari saya tersebut. Kita memberikan atau kita kepada orang yang lebih membutuhkan dan kita harus mengikhlaskannya. Dengan mengikhlaskannya, kita akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Termasuk dalam dalil ayat Al-Baqarah ayat 221. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya setelah diskusi dari ketiga kelompok tadi dan melihat tayangan ini, kira-kira ada yang mau menanggapi dari ketiga kelompok tadi? Muhammad Ali dulu. Tujuannya agar meringankan siswa dalam beribadah. Dalam beribadah, Allah akan menjadikan mereka yang beribadahnya. Jadi hal ini juga terdorong ya, setelah melihat itu dia terdorong untuk menginfakkan bagian uang jajannya ya. Dia yakin bahwa itu akan dan cukup ya, itu saja. Nah setelah diskusi kita akan menggunakan posting. Nah silakan kembali dari tempat duduknya. Boleh dikeluarkan handphonenya. Sudah dikeluarkan handphonenya? Semuanya sudah? Saya aktifkan internetnya? Sekarang kalau sudah masuk ke web Quizzes, nah nanti tampilannya webnya. Kalau masuk ke web Quizzes sudah? Kalau sudah, ada pojokan atas yang masukkan kode. Jadi setelah keluar kode, oke, masukkan kode pojokan atas. Kodenya 772945. Belakang terlihat? Sudah semua masuk ya? Kalau sudah bisa dimulai ya? Perhatikan soalnya, jangan terburu-buru. Jadi kalau sudah yakin, kalian langsung diisi, langsung diketik jawabannya. Karena nanti yang peraih juara satu dia yang benar, tapi dia cepat jawabnya. Jangan terlihat. Mulai. Ingat ya, sedekah tidak akan membuat harta musnah. Justru sedekah akan membuat harta semakin berlimpah. Harta kita tidak akan musnah, justru maka akan bertambah. Selanjutnya kata-kata untuk hari ini kita belajar ya, tentang infak di dalam Allah. Manfaat pertama yang bisa dirasakan dari bersedekah adalah untuk si pemberi sedekah sendiri, yaitu dia melihat perubahan dalam diri dan sikapnya
infak itu tidak terbatas. Infak itu sebisa kita memberi. Kalau zakat itu hukumnya wajib. Kalau infak tidak ditentukan. Kalau zakat ditentukan kadarnya. Nisabnya ditentukan. Kemudian waktu pengeluaran juga berbeda antara infak dan zakat. Kalau infak itu boleh kapan saja. Kalau zakat itu ya pada bulan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian selalu belajar dan jaga kesehatan. Karena cuaca pada akhir-akhir ini sangat bisa berulang ekstrim ya. Jadi harus dijaga kesehatan. Ya, sebelum ibu akhiri, silakan untuk kelompok untuk berpesan. Silakan. Istirahat badan yang aman. Terima kasih.